Kursi goyang? Iya, Pak. Buat ibu menyusui? Iya, Pak. Dari kayu? Bisa, kamu itu datangnya belakangan. Saya sendiri sudah menangani 5 mahasiswa. Jadi kami sarankan supaya kamu mencari dosen pembimbing. Ini saya rekomendasikan. Dia lulusan sini, gelarnya doktor. Terima kasih banyak, Pak. Makasih ya, Pak. Visya, gimana? Beres? Alhamdulillah beres, Mas. Tapi aku disuruh hubungin orang ini. Ya itu. Visya, selain orang ini? Ya nggak ada. Gara-gara aku paling terakhir majunya ya Pak Bambang kasih referensi orang ini. Mas, hah? Aku bantu cari ya? Kamu tahu banget ini penting banget buat aku, ya kan? Percaya sama masmu. Kamu tahu beres aja. Aku hubungi orang ini lagi ya, oke? Itu jangan sampai lecek loh. Iya. Mbak Fisya, kalau misalnya Mbak Fisya mau mulai, kabarin Amira ya. Tapi ya Mbak, kalau misalnya Amira disuruh ngedesain nih. Amira itu pengen desain bikini untuk muslimah Mbak. Gimana? Dek, sini. Mbak kasih tahu sama kamu. Makanya kamu sering-sering main ke kolam berenang. Itu udah banyak yang bikin namanya burkini. Iya nggak apa-apa dong Mbak. Nih, daripada ini. Kursi goyang. Kenapa harus kursi goyang? Kan kuno Mbak. Kuno tahu. Ini Mbak bikinnya susah banget tahu nggak? Emang kalau misalnya ibu mau menyusui harus itu ya? Pakai kursi goyang. Kamu rasain kalau udah punya anak. Oh gitu. Gimana ya? Waduh. Dek, Mbak pinjam tas kamu yang pink itu ya? Ya, Mau ngapain? mau ke Jakarta. Loh, ya Mbak Fisya mau ngapain di Jakarta? Lagian Mbak Fisya ngapain sih ke Jakarta? Mau kemana, Fisya? Bu, bisa pamit ke Jakarta ya? Ke Jakarta. Sehari doang. Yang penting bisa dapat arahan sama tanda tangan dosen pembimbing. Ya. Pamit ya, Bu. Ada Hamzah di luar. Bagus, Mas. Tapi aku duluan ya. Mau kemana? Loh, aku mau ke Jakarta. Lo buat apa? Aku udah dapat loh dosen pembimbing buat kamu. Kamu di sini. Kamu udah perlu repot-repot ke Jakarta. Aku udah keburu bilang iya. Aku pakai bilang on time lagi. Kamu bilang aja nggak jadi. Ya ndak enak lah, Mas. Pokoknya nanti tak telepon ya. Visya, tunggu. Tunggu. Apa lagi? Yuk dilihat dulu. Balik. Sopo iki? Ali Design. Seniman. Tinggalnya di situ, di kampung seniman. Dokter bukan? Kok nggak ada detailnya? Setara doktor, setara profesor malah. Mas, ya akademi nggak gitu cara kerjanya. Wes, aku duluan ya. Visya, tunggu. Apa lagi? Ya udah, aku antar ya. Nggak usah. Daripada kamu telat terus meeting kamu gagal, ayo. Kamu pilih mana? Ayo. Kamu udah mau ke kamu seniman dulu. Alhamdulillah. Gak bagus fotomu ndak mogok, Mas. Wes. Tak pamit dulu ya. Nih helm
Fisya, tunggu. Apa meneh? Ayo, aku antar sampai naik kereta. Mas rasa kalau sampai peron kamu harus bayar lagi. Udah apa-apa, ayo. Mas. Nah itu motor mau diapain? Mas, iki ono Mas duit. Hamzah. Ki helmku. Nah, ki motorku. Kamu parkir ki yo. Ayo, ayo. Ayo. Gue Mas. Permisi. Fisya. Permisi ya Mbak. Sorry. Aduh. Assalamualaikum. Sopo Ya. Mas? Sopo? Aku lagi ngantar Fisya dulu nih, Tat. Iya, berdua aja. Nanti aku jelasin, Tat. Darurat soalnya. Tenang aja, kami di tempat yang ramai kok. Ya? Assalamualaikum. Sopo? Ustadz yang ngasih kontak di kampung seniman tadi. Mau nanya kabar aja paling. Pokoknya bilang sama Pak Ustadz makasih ya. Terus Pak Ustadz bilang apa lagi? Yang pasti dia mau ceramah soal murim bukan murim dulu. Tuh, kan Mas. Fisya, Ustadz itu baik sebenarnya. Cuma kadang-kadang ya kita butuh luas sedikit. Iya toh? Iya sih Mas. Luas-luas tapi jangan sampai kita dikira bablas. Ya wes. Aku berangkat ya. Ya udah. Makasih Mas. Fisya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi Bu, saya ada janji sama Pak Fikri Syarifuddin. Siapa ya? Saya Fisya Bu. Pisha. Bukan Fisya, tapi Fisya pakai F. Iya pakai F tahu. Pisha sama aja. Nama sekarang susah-susah. Bentar ya. Pak, ada tamunya. Mbak, siapa tadi namanya? Fisya pakai F. Pisha, pakai F. Oke. Mbak Pisha, mari saya antar. Bu, maaf. Kalau saya boleh tanya, Pak Fikri ini sudah berapa puluh tahun di dunia desain ya? Maksudnya? Oh, soalnya desainnya unik ya Bu ya? Unik? Ini bukan unik, kuno. Mbaknya tunggu dulu ya. Oh ya, makasih Bu.
Mau sholat? Enggak. Kalau mau sholat bisa dipinjemin mukena kok. Enggak apa-apa kok Mas. Justru saya ada janji sama Pak Fikri, cuman sepertinya beliau belum datang. Mungkin Mas juga ada janji pasti ya. Jakarta lagi macet ya. Kecuali Pak Fikri. Ya. Saya minta maaf ya, sorry. Soalnya saya kira Pak Fikri itu bapak-bapak. Maksud saya lebih dewasa karena desain di luar itu. Oh, sengaja saya desain kayak gitu. Biar cocok sama penghuninya. Ibu. Bu Astuti. Tapi Bu Astuti bilang kalau desain itu kuno. Dan ruangan ini didesain khusus untuk disesuaikan sama penghuninya juga. Tuh, mau ditaruh di mana? Taruh di bawah aja, Bu. Di bawah aja, Bu. Nanti siang, Dubes Iran mau datang terus suruh duduk di lantai juga. Ntar kita pikirin, Bu ya. Kan lagi ada tamu. Bu Astuti. Bisa temenin kita ngobrol sebentar? Maaf, di depan nggak ada orang. Apa, sebentar aja kok, ya. Bentar. Silakan. Ini baru pindahan ya Pak? Oh enggak, emang sengaja. Saya sudah lihat beberapa produk Bapak dan sepertinya cocok sama thesis saya. Silakan dilihat, sudah ada beberapa sketsa juga. Bikin apa ya? Kursi goyang untuk menyusui dari kayu. Bolpen, Bu Astuti. Bolpen. Bolpen. Mbak, bawa bolpen? Iya, ya saya bawa. Ini, silakan Pak. Menarik. Kecuali lihat aja. Kalau kamu bikin kayak gitu, saya jamin bisa diproduksi massal dan kamu pasti dapat nilai A. Oh iya, saya belum pernah jadi dosen pembimbing, jadi kasih tahu prosedurnya ke Bu Astuti biar dia ada kerjaan. Maaf, masih ada pertanyaan? Boleh. Karena jujur saya masih penasaran sama konsep desain ruangan ini maksudnya apa ya? Oh, ini bukan desain. Ini sengaja dikosongin supaya ada inspirasi dan ide-ide baru. Terus berhasil? Gagal. Tapi dari 5 menit aku ngomong sama kamu, udah muncul 5 ide di kepala aku. Biasanya nggak kayak gini. Dan kayak ini gara-gara kamu deh. Dia naksir sama kamu. Ya udah, sampai di sini aja meetingnya, Tisha, Bu. Okay, thank you very much. You're most welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk tesis, kita korespondensi lewat email. Dan kalau aku ada waktu, aku boleh ya main ke Jogja. Ya boleh-boleh aja, tapi belum tentu dapet inspirasi di Jogja loh. Ayo iya janji. Janji Iya, ayo toh. surat dari Mas Hamzah. Yang bener kamu, Mas Hamzah ngirimin kamu surat. Coba, sini tak bacanya. Masya Allah, nembaknya itu loh, caranya islami banget.
halus pakai bahasa Jawa. Puitis banget ya dia, Fisya. Bismillah, salam, duhai Fisya. Allah telah menjadikan manusia berpasang-pasangan. Dan sebaiknya laki-laki... Kan kamu ngeledek Fisya, nggak usah diterusin. Udah. Fisya. Kamu tuh malah, enggak ah. Kamu mau jawab apa? Itu apa sih artinya? Kamu mau tolak, enggak kamu terima? Ya enggak, cuman gimana ngomongnya sama dia? Duh, ya pokoknya kamu mesti bales. Terus jangan lama-lama, kasihan dia. Sini-sini tak bantu, tulis aja langsung. Mas Hamzah, aku minta maaf. Sepertinya aku nggak bisa. Soalnya pikiranku, hatiku, semuanya udah untuk Mas Fikri. Gitu aja. Muet. Loh, enggak lucu. Kamu, Weni. Dan kamu Mas Hamzah itu jin bisa nongol tiba-tiba kalau dia denger gimana? Hah? Orang gak ada yang denger, kenapa sih? Itu Bisa. baik loh. Ayo. Bisa ada dia di situ sih? Aku juga bilang apa? Ayo, apa tuh, Thomas? Ngajar toh. Ayo aku antar. Kamu memangnya ada jadwal sama dia? Kok dia muncul di situ? Bener kata kamu, koyok jin ya dia itu. Diomongin kok muncul ngono. Hari ini hari apa sih? Rabu. Astagfirullah. Oh, apa toh? Jangan bilang kalau kamu ada jadwal. Aku duluan ya, Wen. Yuk. Pikun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah siap untuk belajar hari ini? Noni, ini apa sayang? Iya, yang kenceng dong. Sekali lagi yang kenceng. Mas Hamzah, aku minta maaf ya. Kamu pikirin lagi aja. Mungkin kamu lagi suntuk sama tugas akhir kamu. Banyak kegiatan kan? Udah, nggak apa-apa. Ini nggak ada hubungannya sama tugas aku. Aku jawab ini dalam keadaan sadar kok. Kamu serius? Satu Jogja tahu loh, pasangan Hamzah Fisya. Yang teman baik sejak kecil toh, ya kan? Ada apa sebenarnya, Fis? Apa yang aku nggak tahu? Mas, nggak ada apa-apa. Kamu tahu semuanya kok. Justru kamu yang kenapa-napa. Apa coba maksudnya ngirim surat seperti ini? Kamu tuh ngagetin Fisya. Aku serius, apa yang aku nggak tahu? Kamu serius, Mas? Mungkin kamu nggak tahu perasaan aku ke kamu selama ini. Ya sebagai sahabat. Kamu tuh teman baik aku, Mas. Aku nggak mau gara-gara surat ini akhirnya persahabatan kita jadi rusak. Aku nggak mau kehilangan sahabat aku gara-gara ini, Mas. Aku nggak mau. Ya udah,
Setelah kamu lulus, kita baru bicara lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus kalau bukan sama Hamzah, sama siapa? Boh, Bu. Yang salah kamu. Ya udahlah, Wen. Pokoknya sekarang ini tak diemin aja. Terserah dia deh. Terus nanti kalau misal dia nembak kamu lagi piye? Hah? Masa mau kamu tolak lagi? Wen, yang namanya sahabat udah sahabat aja. Lagi pula kamu dari tadi. Dari ujung sana sampai sini ngomongin Mas Hamzah. Terus palaku sampai migran. Kita ngomongin yang lain aja ya. Iya, tapi bisa aja kan dia datang terus bawa keluarganya. Melamar kamu buat serius. Kamu tuh udah umur berapa? Ayo, kamu kan ngomong kayak gini buat masa depan kamu ada di depan mata loh. Ya kan? Ngapain dia kesini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Weni kenalin ini Mas Fikri, dosen pembimbing. Ya udah tahu. Ya udah kalau gitu, aku duluan ya. Mari. Mau kemana? Bukannya kata Mas Fikri kita korespondensi lewat email aja. Aku yang ada perlu. Aku butuh ide dan aku udah dapat. Oke, kalau mau ketemu sama Pak. Coklat, Pak. Karena tren 3 tahun ke depan kembali ke alam. Dan hijau udah terlalu mainstream. Tapi coklat takkan bikin kantor Bapak menjadi teduh. Saya akan selesaikan malam ini juga, Pak. Terima kasih. Oh iya, sampai di mana tadi? Dapat ide dari Mata kamu. Kita yuk. Ah? Ah? Oke, Pak. Saya boleh nanya ya? Mas Fikri ini bisa jadi dokter desain, gimana ceritanya sih? Tadi Mas santri, kajian Quran. Terus lanjut ke desain. Oh ya? Mas santri? Menarik. Loh, kerjaannya udah selesai? Belum. Udah nggak apa-apa, Mas. Aku tungguin nggak apa-apa. It's okay. Progress report kamu mana? Mas beneran, aku nungguin juga nggak masalah. Kamu prioritasnya kok sekarang. Mana? Baiklah. Sesuai dengan Bapak minta ya. Oke, kita lihat ya. Ini harus diputar lagi pula katanya. Prioritas. Iya kan? Pak, sebelah sini. Iya. Ya. Stop. Oke. Sip. Turun ya, Pak. Mas, jangan biar aku aja. Udah nggak apa-apa, aku aja. Ya, makasih ya, Pak. Ini rumahku. Mas, makasih ya atas bimbingannya. Makasih ya, inspirasinya. Aku sampai sekarang masih nggak ngerti deh. Inspirasi yang kamu maksud itu datangnya dari mana coba? Aku kan nggak ngapa-ngapain. Sama. Sama gimana? Ya sama, aku juga nggak ngerti kenapa setiap aku ngelihat kamu, inspirasi aku muncul lagi terus.
Itu gombal kan? Itu pasti gombal. Enggak, Aku beneran. yakin kamu ngomong seperti itu ke setiap mahasiswi yang minta kamu jadi dosen pembimbing, iya kan? Kamu kan mahasiswa pertama yang aku bimbing. Cewek kamu mungkin? Pacar? Nggak ada. Mantan. Nggak ada mantan. Bohong. Mas Andri itu nggak boleh pacaran. Dan bablas sampai sekarang. Fisya, Assalamualaikum. Bu, maaf ya, nungguin ya. iya. Ini tadi sama Mas Fikri, dosen pembimbing. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya permisi dulu, Ibu ya. Langsung pulang? Iya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Fisya. Assalamualaikum. Bu, bisa bicara di dalam. Bicara apa? Saya ingin melamar Fisya. Ngelamar. Mbak Fisya. Emang itu pacarnya Mbak Fisya? Jika diperkenankan, kunjungan berikutnya saya akan bawa keluarga saya. Agar lamarannya sah. Tapi itu tergantung Ibu dan Fisya. Jawabannya saya serahkan saja pada Fisya. Nggak harus sekarang kan jawabnya? Saya serahkan kepada Fisya dan Ibu saja. Coba kalau boleh untuk pertimbangan kami, kenapa harus buru-buru? Kenapa kalian berdua nggak saling kenal aja dulu satu sama lain? Saya pernah membaca cerita. Isinya tentang seorang ayah dan 2 orang anak. Pada suatu hari, sang ayah menyuruh kedua anak itu masuk ke dalam hutan untuk mengambil sebuah ranting yang menurut mereka terbaik. Dengan syarat, saat mereka menemukan ranting itu, mereka tidak boleh menggantinya dengan ranting yang lain. Anak pertama masuk ke hutan. Dia menemukan sebuah ranting, tapi tidak diambil ranting itu. Dia berpikir pasti di depan sana ada ranting yang lebih baik lagi. Dia berjalan terus, dan dia menemukan ranting lagi. Ranting lebih baik dari ranting-ranting yang sebelumnya. Dia lanjut berjalan. Dia telusuri hutan itu dan dia lihat banyak sekali ranting. Dan tanpa sadar, dia sudah keluar dari hutan. Tanpa membawa sebatang ranting pun. Dan saat bertemu ayahnya, anak pertama berkata, harusnya ada sebuah ranting yang dia ambil. Ya. Sang ayah tersenyum. Sang ayah berkata tentu nak, andai kita tahu kapan hutan itu akan berakhir. Tidak lama kemudian anak kedua keluar. Bawa ranting yang biasa saja. Dan anak pertama itu pun berkata, dia banyak menemukan ranting yang lebih bagus dari ranting yang dipegang anak kedua. Dan ayahnya pun bertanya, nak, kenapa kau pilih ranting itu? Dan anak kedua berkata. Berkata apa? Dia berkata, dia pilih ranting itu karena dia suka. Walaupun di depan sana banyak ranting yang lebih bagus. Tapi dia rasa suka. Dalam perjalanan timbul rasa sayang. Dan saat dia keluar dari hutan, jatuh cintalah dia pada ranting itu. Maaf Bu,
Saya sebenarnya tidak tahu kapan saya harus melamar. Tapi yang saya tahu, saya sudah menemukan orang yang tepat. Ya, Ibu paham betul. Kalau boleh Ibu kasih usul, lamaran resmi sebaiknya disampaikan setelah Visya lulus S2-nya. Ada satu pertanyaan lagi untuk pertimbangan Ibu. Kenapa Visya? Kenapa Nak Fikri memilih anak saya? Karena Visya ranting terindah yang pernah saya temukan. Dan saya ingin membahagiakan Visya. Baik Nak Fikri, terima kasih. Tolong Nak Fikri kasih waktu buat Visya ya. Baik, Bu. Jadi ini sketsanya. Nggak pakai revisi. Nggak yang bener. Susah banget sih dibukanya. Terima kasih Pak Fikri sudah berkenan untuk membimbing salah satu mahasiswa kami. Jadi secara informal, Visya dinyatakan lulus. Kamu udah siap? Jadi ranting. Iya. Kalau misalnya nanti kita sudah menikah, ternyata kamu adalah orang yang sangat menyebalkan. Oh, kalau itu gas kamu ngingetin aku janji akan minta maaf dan nggak akan ngulangin lagi. Belum apa-apa, aku udah punya tugas. Wow. Kalau aku yang nyebelin gimana? Oh, itu tugas aku ngingetin kamu. Mas, kamu jangan ngeremehin aku dong. Kamu tahu nggak? Aku bisa jadi orang yang paling mengerikan. Bahkan aku punya kekuatan untuk berubah jadi monster. Kalau kamu jadi monster, kamu akan makan aku. Kamu sekarang lagi nantangin aku. Kamu mau, Mas? Aku bumbuin, aku goreng, aku tumis, aku ini jago masak. Visya nggak ngaruh. Mau kamu jadi monster, aku akan terus sampai kamu. Janji? Janji. Demi apa? Tuh kan, kamu gak bisa jawab, belum apa-apa udah nyebelin. Visya, aku ingin gak ada jarak memisahkan kita.
seperti urat dan nadi, seperti napas dan jantung. Karena Allah, aku ingin bersunting kamu. Ya, sementara ini. Awal tahun Fikri akan melamar Fisya. Restu atau tanpa restu, Fikri tetap jalan. Fikri, Maaf, Fikri udah ambil keputusan. Brengsek kamu. Selama ini saya salah menilai keluarga Anda. Ternyata kampungan. Mau kamu tuh apa sih, Fikri? Riri itu bebet bobot bibitnya udah jelas. Ma, kita udah sering bahas ini. Kalau Mama mau, Mama aja yang nikahin Riri. Jangan paksa Fikri. Coba kamu jelaskan. Seperti apa gadis yang kamu sebutkan tadi? Fisya. Fisya itu jodoh Fikri, Ma. Kamu udah yakin betul? Yakin. Disiram air putih sekalipun Fikri tetap yakin, Ma. Thank you. Very much. Your Excellency, thank you for coming. It's an honor. Fisya! Winnie, ada Winnie. Oh ya, terima kasih. Aduh, kamu kemana sih? Kok baru kelihatan? Enak aja, aku udah lihat kamu dari awal prosesi tadi. Dan kamu tahu nggak, aku nggak pernah lihat kamu sebahagia itu. Selamat ya. Aku nggak mau tahu. Sahabat kamu kan? Iya dong. Mas, selamat ya. Hamzah, kamu datang juga. Oh, orang boleh. Selamat ya. Mas Fikri,
kenalin nih Mas Hamzah. Halo Hamzah. Selamat Fikri. Makasih ya. Tolong jaga adik saya baik-baik. Sudah pasti. Dipanggil Mama. Bentar ya Weni ya, bentar ya. Iya, Wen. Jangan kemana-mana. Pokoknya harus makan. Ya? Ya. Fishnya cantik ya. Udah kamu biasa aja. Kamu ngeliatinnya biasa aja dong. Cari makan ah. Cari ibu, mana ibu? Bu Halimah, senang ya akhirnya bisa dapat anak orang kaya. Ya nantinya juga tidak harus kerja keras kan Fisyahnya. Maksud Bu Halimah? Kita realistis aja. Oma punya permintaan kecil buat Fisya. Apa saja Oma? Sebutin, insya Allah Fisya akan berusaha melakukannya untuk Oma. Oma pengen jadi orang yang beruntung. Bisa ngeliat anak dari cucu Oma. Insya Allah Fisya dan Mas Oh, Fikri akan wes, berusaha Mas. semaksimal mungkin. Pulang aja yuk. Udah, ayo. Sekarang kamu sudah menjadi hak dan kewajiban suamimu. Lakukan tugasmu sebagai istri sebaik-baiknya ya. Kamu harus selalu mendampingi suamimu apapun yang terjadi. Suka atau duka, kaya atau miskin, sakit ataupun sehat. Dan kamu harus bisa menjaga kehormatan suamimu. Insya Allah, Bu. Fisya janji. Bu, Fisya sayang banget sama Ibu. Ibu juga sayang sekali, Nak. Sekarang sudah waktunya pulang, tapi sebelum pulang kita harus nyanyi. Goodbye my friends, goodbye my friends. Goodbye my friends, goodbye my friends. We'll see you again. Miss? Yes, Putri, did you leave something? No, but my mom is not here yet. Oh, really? Yes. Will you stay until my mom arrives? Yes, of course. Come sit with me. Come here. Okay, so what shall we do while we wait for your mom to come? Can I draw? You want to draw? Yeah. I love your drawings. Okay. Yeah, and some coconut tree. With coconut trees and... Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ada Mama. Apa kabar, Ma? Tahu Mama ada di sini, Fisya pulang lebih cepat. Anak TK tuh pulangnya siang ya? Tadi ada murid Fisya yang belum dijemput sama mamanya, makanya Fisya nemenin dulu. Maaf ya, Ma. Terus gimana, Mama? Sehat? Ada apa, Ma? Enggak apa-apa. Memang harus ada alasan supaya saya bisa main ke rumah anak saya. Saya mau tanya sama kamu. Penghasilan Fikri itu memang tidak mencukupi ya sampai kamu juga harus kerja? Bukan seperti itu, Koma. Fisya ini mengajar untuk memanfaatkan ilmu Fisya dan Mas Fikri juga tahu. Sejak dulu Fisya suka mengajar. Oh. Iya. Jadi ini hanya masalah ego ya? Bu Surti. Bukan seperti itu. Ya, Bu. Supir saya udah selesai belum makannya? Saya mau pulang. Tadi sih sepertinya udah, Bu. Sudah? Ya, sudah. Mas. Iya, sayang. Mas, bentar deh. Sebentar aja. Apa? Coba lihat. Udah kelihatan belum? Belum sih. Hah? Belum. Mas, aku udah naik 3 kilo, masa belum kelihatan sih? Udah kok sayang, udah kelihatan. Udah agak gedean dikit. Kamu bercanda aja. Mas. Apa? Kamu ajak ngomong dong. Ajak ngomong ini. Ajak ngomong anak kamu. Oke. Halo? Halo? Sayang? Halo? Wah. Sayang, ini nih desain-desain ayah dan buat presentasi besok. Mas. Aku ambil dulu ya handphonenya. Anak kita itu belum bisa lihat loh. Iya, ayo. Gini, aku punya sesuatu yang lebih menarik buat kamu. Enggak. Aku mau denger. Apaan sih, Mas? Apaan? Kamu lihat, anak kita bisa mengenal keindahan dunia Dari mana? Sok tahu. melalui mata kamu. Fisya, Kenapa, Mas? napas cinta kita akan selalu abadi, Fisya. Bahkan di ujung waktu dunia sekalipun. Karena aku akan selalu bersama kamu. Aduh, Fisya, kamu ini ngapain? Enggak apa-apa, Oma. Udah deh, mendingan kamu sekarang istirahat dulu. Biar nanti si Oma sama Bi Surti yang beresin ini. Ya masa Oma sama Bi Surti aja yang repot-repot, kan Fisya bisa bantuin. Dibilangin bandel banget sih. Udah deh, mending kamu sekarang siap-siap dandan yang cantik. Buat ini loh pengajian anak kamu ini loh. Itu tadi tuh loh, Fikri tadi tuh udah telepon sama Oma. Katanya ibu sama adikmu tuh udah jalan ke sini dari bandara. Loh, mereka udah nyampe, Oma? Iya. Astagfirullahaladzim. Udah kamu siap-siap Aku ya. siap-siap. Ya, makasih ya, Oma. Iya. Ya. Astagfirullahaladzim, Ibu! Ibu, astagfirullahaladzim, ya Allah, Ibu. Oma! Cepat dengar, ya Allah, ya Allah, ya.
Miss, Hey, Brayden, what's wrong? my mom made me brownies. I hate brownies. Brayden, you know your mom made you brownies because she loves you. I don't like it. Izinkanlah hamba ikhlas menerima semua ketentuan Engkau, ya Allah. Ajarkanlah hamba untuk bersabar dan terus berserah kepadamu, agar hamba bisa meraih ridho-Mu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pelan ya, jangan dorong-dorong. Bentar ya sayang ya, nanti ya. Nanti kok. Nanti. Ada apa? Pasti Mama yang minta kamu datang ke sini ya. Terus kenapa? Dek, kamu baik-baik aja kan? Mama Parno, Mbak. Kenapa? Ada apa? Mama mulai kontak Riri lagi, Mbak. Yang dulu pernah dijodohin sama Mas Fikri. Aku apa sih? Mbak nggak ada salah apa-apa kok. Mbak Fisya memang udah dianggap merah sama Mama. Karena Mbak Fisya Karena keguguran. jadi pikiran Mama udah kemana-mana, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mas, menurut kamu apa? Aku berhenti kerja aja. Aku ingat banget. Pas waktu awal kita nikah. Kamu tuh senang banget. Pas ditimbang aja di TK. Sayang. Aku pengen kamu tetap senang seperti itu. Aku juga mau kamu seneng, Mas. Aku senang kalau kamu senang. Ya. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Bye, everybody. I love you.
Sorry, Hey. kamu kaget ya? Kamu cantik banget sih. Mas, istrinya siapa dulu cantik? Kamu yang paling cantik. Oh, gombal. Mas, tapi hari ini aku bahagia banget. Bener-bener bahagia. Oke. Hari ulang tahun kamu bukan. Tapi kamu bahagia. Kamu serius? Kamu nggak Iya, hafal aku tahu lah. ulang Makanya tahun kamu bilang kan, makanya ini hari ulang tahun kamu bukan. Makanya kamu bahagia. Jadi Iya, apaan? Tebak yang lain. Habis dapat hadiah. Kamu habis beli sesuatu? Ya habis apa dong? Ulang tahun bukan. Itu apa? Enggak, itu apa enggak? Aku mau tahu. Kamu tahu Enggak, ini kasih apa? aku. Enggak. Aku enggak tahu lah. Orang cepet banget kayak gitu aku enggak tahu. Aku mau lihat. Kasih tahu. Kasih tahu. Oke. Apa? 2 strip artinya Hamil, Mas. Mari kita lebih hati-hati ya. Iya, Ma, iya. Iya, Fikri tahu nih hari Minggu. Kan Fisya nggak bisa kemana-mana. Iya. Minum vitaminnya dulu, Bu. Ya Allah, Ibu. Bu Fisya kenapa, Bu? Sini bisa taruh dulu. Nah, ini tiba-tiba nyari banget. Ibu, Ini Mas, saya ya. harus ke kamar mandi sebentar kali Iya, ya. sebentar. Ya. Allah Akbar. Sayang. Bayi kita nggak apa-apa kan? Hah? Istirahat dulu ya. Nggak jawab dulu. Baik. Sayang, kamu istirahat dulu ya. Tidur ya. Dokter bilang apa? Dokter bilang apa? Kamu butuh istirahat. Aku minta kamu jawab aku dulu. Dokter bilang apa? Dokter! Sayang. Dokter! Nggak mau. Nggak mau, Mas. Jawab aku. Nggak mau. Nggak mau. Dokter! 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 Nggak! Sayang. Kau berhenti nyalain diri kamu sendiri ya. Kamu ikhlas ya. Dan serahin semuanya ke Allah. Mas Gim. Gimana aku harus ikhlas, Mas? Gimana caranya aku harus ikhlas? Sayang, ini kan bukan salah siapa-siapa. Mas, ini berat banget buat aku. Ini adalah salah satu tanggung jawab aku ke kamu dan aku nggak bisa melakukan apa-apa. Suster, bisa bicara sebentar?
Ini data-data pasien untuk pendaftarannya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Suster, maaf. Anak itu kenapa ya? Anak itu korban penganiayaan kedua orang tuanya. Bahkan ini banyak kasus seperti itu. Maaf Bu, saya permisi dulu. Kok bisa? Riri sebentar lagi ke sini. Fikri, kamu tuh anak pintar, realistis. Cukup sudah cinta-cintaannya kamu. Oma dan Mama selama ini sudah menurut. Ini nih, akibat tidak diukurnya bibit, bebet, dan bobot. Kita nggak pernah tahu Visya itu pernah sakit apa. Di keluarganya ada keturunan sakit. Visya sehat. Fikri, Visya sehat, Ma. Kata dokter hanya butuh istirahat. Itu aja kok. berapa lama lagi? Mama nggak punya waktu selama itu, apalagi Oma. Sudah, Ima. Saya pernah tidak menurut sama Mama. Saya kena batunya dan saya belajar dari itu. Semua anak yang tidak pernah menurut sama orang tuanya pasti akan kena batunya. Maksud Mama? Kamu lebih tahu maksud Mama apa? Iya. Tapi Vicky mau dengar dari Mama sendiri. Ceraikan Visya. Nggak akan. Menjodohkan kamu dengan Riri itu juga bukan kemauan Mama. Ma, Tapi untuk kemampuan kamu. Karena Mama tahu apa keinginan kamu. kalau Mama tahu kemauan Fikri, kita nggak akan ngomongin ini, Ma. Keinginan kamu yang sebenarnya bukan sekedar cinta-cintaan. Kamu nikah dengan siapapun juga, nggak ada untungnya sama Mama. Mungkin yang mamamu omongkan ada benarnya. Baik kalau gitu. Fikri akan tetap sama Visya. Kalaupun Fikri menjadi anak durhaka, bisa menjadi batu yang melegenda. Fikri terima. Mas. Mas. Kondisi Bu Aida masih belum stabil. Sepertinya beliau butuh istirahat. Dan mungkin saya akan melakukan observasi besok. Oma gimana, Ma?
Sayang, kok kamu di sini? Mas, kamu pindah ke sofa dulu, Ki. Oma, Mami Fisya, Oma. Mas, kamu kenapa nggak cerita sama aku? Sengaja aku nggak mau bangunin kamu dan ini mendadak. Tapi aku berhak untuk tahu loh, Mas. Coba kamu, Oma kenapa bisa sampai seperti ini? Ada hubungannya sama rapat keluarga tadi malam? Nggak ada. Mas, apa yang kalian bahas tadi malam? Oma kenapa sampai seperti ini? Oma. Mas Fikri. Saya aku cari mama dulu ya. Jangan, Mas. Udah, biar aku aja yang panggil mama. Kamu temenin Oma. Ya. Fikri. Ya, Oma. Maafin Oma ya, Fikri. Udah ya, Oma. Ya. Mama, Oma. Jangan pernah panggil saya dengan sebutan itu, bisa? Selama kamu tidak bisa memberikan keturunan untuk Fikri, kamu tuh bukan keluarga. Kamu tahu betapa pentingnya bagi keluarga kita untuk melanjutkan keturunan. Udah, Oma. Ya. Itulah alasan opah kamu punya 3 orang istri. Itu karena itu sangat penting buat opah kamu. Dan aku sebagai salah satu istrinya juga mengerti. Saya nggak tahu apa yang udah kamu lakukan terhadap Fikri sampai segitunya Fikri sama kamu. Kamu tahu kan kalau Fikri itu baik, dia nggak akan pernah nyakitin kamu. Paling tidak tahu diri sedikit. Fikri berhak mendapatkan keturunan dari seorang istrinya. Dan perempuan itu akan segera saya nikahkan setelah kamu tuh pergi dari kehidupan dia. Sebagai lelaki yang seharusnya menurunkan garis keturunan keluarga. Jadi maksud Oma minta Fikri menceraikan Fisya. Fikri pikir Oma sayang sama Fisya. Fisya perempuan yang baik. Jangan ceraikan dia, Fikri. Hati seorang perempuan, Fikri. Awalnya Oma kira juga Ringki. Mengerti kamu? Makasih ya, Mas. Kamu udah izinin aku untuk ke Jogja. Aku benar-benar lagi kangen sama ibu. Maaf ya aku nggak bisa ngantar sampai Jogja. Salam buat ibu ya. Fisya. Apa kabar kamu? Udah. Mas Hamzah. Alhamdulillah aku sehat. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah sehat.
Terus mau kemana? Kayaknya kereta kita satu tujuan deh. Sini. Oke, maaf. Lagi mau pulang. Ini tas Mbak. Agak sana. Iya Pak. Ya udah ke situ ya. Ya. Ini dari Bukit Kapur Gunung Kidul dan Pacitan. Ini peninggalannya Nyi Roro Kidul. Tahu nggak, Mbak? Khasiatnya ini besar sekali. Saya juga masih ada satu lagi nih. Ini ditawar di Jakarta 2 miliar, Mbak. Nggak, saya kasih. Ini khasiatnya bagus dari Nyi Roro Kidul. Di samping aku kosong. Kamu mau? Mbak. Atau mau tukeran? Mbak. Nggak apa-apa kok. Ya, makasih. Ini dari Nyi Roro Kidul, Mbak. Tahu Nyi Roro Kidul nggak? Pantai Selatan. Auranya bagus buat Mbak. Pak. Untuk Mbak. Maaf ya, Pak. Udahlah. Mbak, hobi bantu juga kan? Kamu kurusan sekarang, Fish. Are you happy with him? Fisya, perasaan aku ke kamu sudah berubah kok. Dari keinginan memiliki, menjadi keinginan untuk melihat kamu bahagia. Melihat kamu sekarang sudah menikah, bahagia sama suami kamu. Itu sudah cukup buat aku. Dan aku cuma mungkin lelaki bodoh dan tak pantas mencintai atau dicintai siapapun. Udah, Mas. Tak perlu bicara seperti itu. Ya, aku hanyalah insan yang dekat dengan alfa dan kesalahan. Aku yakin suatu saat kamu bisa menemukan ranting yang cocok. Pernah dengar cerita soal ranting? Kamu apa kabar? Aku baik, aku seneng banget ketemu sama kamu di Jogja lagi. Weni, kamu harus tebak siapa yang aku ketemu. Loh, itu... Weni! Kok bisa? Ya ampun, Mas Hamzah. Kamu itu apa kabar sih, Mas? Udah lama banget gak ketemu-ketemunya malah di sini. Aku tuh curiga loh, Fis. Kamu itu orang atau jin sih, Mas? Ya memang abis selalu munculnya tiba-tiba. Kebetulan. Aku baru pulang dari dinas, terus nggak sengaja ketemu Fisya di kereta. Nggak sengaja apa nggak sengaja, ayo. Mas, serius nih aku. Kamu nggak ngikutin Fisya toh? Wen, aku juga punya kehidupan yang harus aku isi. Ya udah, aku duluan ya. Ranting yang harus aku cari. Buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi, Mas. Jangan sombong-sombong. Coba aku lihat. Fis. Ini Mbak, udah selesai. Makasih ya. Oh iya, tolong bilangin sama ibu. Yang ini sekalian minggu besok ya. Oh gitu, ya udah. Siap. Makasih ya. Udah sama-sama. Waalaikumsalam. Loh, Mbak Fisya! Ih, dari mana aja? Aku kangen
Mbak Fisya kok nggak bilang-bilang sih Mbak Fisya di sini? Ada ibu mana? Ibu di belakang. Tapi kok nggak bilang-bilang sih kan Amira bisa. Aku mau ketemu ibu dulu. Ayo. Oleh-olehnya mana? Ada. Aku harus dibagi ya. Aku ikut. Bu, ada Mbak Fisya. Bu, kok pulang nggak bilang-bilang sih? Fisya kangen banget, Bu. Fisya kangen banget sama ibu. Kamu nggak berantem kan? Nggak kabur dari rumah? Nggak kok, Bu. Bohong iku, Bu. Kabur anaknya, Bu. Kayaknya nggak betah deh di Jakarta. Makanya pindah ke Jogja aja biar dekat sama kita. Kangen masakan ibu kayaknya. Nanti ibu masakin ya. Ibu sehat. Sehat? Sebenarnya Fisya datang ke sini karena sepertinya Fisya nggak bisa selamanya sama Mas Fikri, Bu. Karena keguguran 2 kali. Terus Mama juga jadi pertimbangan juga. Ibu kok tahu? Anggap aja ibu tahu betul tentang besan ibu. Terus Mas Fikri bilang apa? Mas Fikri nggak pernah nyalain Fisya. Mas Fikri nggak pernah membebani Fisya. Tapi memiliki momongan adalah harapan keluarga Mas Fikri, Bu. Dan ibunya Mas Fikri itu selalu nyalain Fisya. Fisya udah nggak tahu apa lagi yang diomongin di keluarga besar, Bu. Mas Fikri terhadapmu gimana? Mas Fikri itu terlalu baik, Bu. Terlalu baik. Bahkan Fisya sendiri merasa kalau Mas Fikri itu lebih pantas mendapatkan orang yang jauh lebih baik daripada Fisya. Kok ibu malah diam aja, Bu? Dalam situasi kayak gini, kalau memang harus ada yang memutuskan, sepertinya orangnya bukan kamu, Fisya. Ini dia, namanya Kak Fisya. Ayo, sapa adik-adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan janjinya aku cuma nemenin aja. Ayo dong. Ayo, semuanya. Ada buku paduannya juga kok. Oh gitu. Ya, kamu nggak ketinggalan lagi kan bukunya? Hilang kan? Bentar ya. Nanti. Balik lagi loh. Terakhir, pada masuk nggak nih? Di hutan kehidupan ini, tak ada ranting yang sesempurna dirimu. Aku tak akan keluar dari hutan ini.
menunggu ranting itu ada di genggamanku. Entah kapan. Antingku, kapan pulang? Aku besok ada seminar ya di Makassar. Loh Mas, aku kan baru pulang dari Jogja. Masa kamu mau pergi? Berapa lama? Seminggu. Mas, aku udah tahu. Aku tahu semuanya. Kamu tahu apa? Aku tahu kalau Mama minta kamu untuk menikah dengan siapa nama perempuan itu, Riri, dan Mama nggak mau kita bersama lagi. Iya. Dan kamu pikir aku setuju? Desi. Halo? Halo. Halo, Bu Fisya? Desi. Ibu? Desi. Ibu kenapa, Bu? Bu Fisya? Bu Fisya? Halo? Diminum dulu. Fisya. Dokter tadi udah cerita sama Mama. Pak, Bu Fisya Sakila di mana, Pak? Ya. Fisya. Kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok. Beneran aku nggak apa-apa. Wah, kata dokter kenapa? Nggak apa-apa. Fisya ini kan 2 kali keguguran. Jadi wajar kalau di rahimnya tuh ada luka. Tapi tenang aja, 1-2 hari juga Fisya udah bisa pulang. Alhamdulillah. Jika air mata adalah kunci untuk membuka pintu surga, maka izinkanlah aku untuk menangis. Weni?
Sayang, kamu di sini sih. Kamu istirahat dong. Mas, kamu kenapa gak bangunin aku sih, Wen? Fisya. Kamu nyampe Jakarta gak bilang-bilang. Tahu gitu tak jemput. Udah, wes aku itu udah datang dari tadi malam. Udah, nggak apa-apa. Sayang, ngobrol sambil duduk aja ya. Mau duduk nggak? Mas, ini Weni belum ditawarin minum. Tolong ya, Mbak Surti. Ya, bikinin minum. Wen titip dulu ya. Iya. Kamu badannya masih anget nih. Piye sih? Kok aku nggak dikabarin kalau kamu sakit? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aku juga gak nyangka keputusannya bisa sampai sejauh itu, Wen. Tapi nggak kayak gini. Mana mungkin aku ngelakuin semua ini, Fisya? Hah? Aku berani minta tolong sama kamu karena kamu sahabat aku, Wen. Aku tahu aku bisa percaya sama kamu. Bantuin aku ya, Wen. Please. Kamu mau. Kamu harus mau ya, Wen. Kamu ini apa-apaan sih, Fisya? Cuman kamu, aku cuman mikirin kamu. Aku tuh juga punya hak di sini. Kalau punya anak nyakitin hati kamu, aku tuh nggak mau. Mending kita berdua aja. Mas, tapi aku mau kamu bahagia. Enggak, Fisya. Enggak gitu caranya. Mas, maafin aku ya. Aku bahagia cuma sama kamu. Selamanya aku akan bahagia sama kamu. Tapi kamu akan jauh lebih bahagia. Jauh lebih bahagia kalau kamu punya anak. Aku nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa. Itu nggak adil buat kamu. Ini permintaan aku. Jadi tolong, kamu menikah dengan wanita yang aku pilih. Loh, Pak Fikri, tumben, pagi-pagi udah dateng. Bu Astuti pernah ngerasain gelap. Gelap? Maksudnya? Ya seperti tadi, Bu. Sebelum lampunya nyala kan gelap. Ya, kalau saya di rumah, kalau mati lampu ya cepet-cepet cari cahaya. Sumbernya biar sekecil apapun kan pasti ada. Kalau enggak sinar bulan, adalah pasti. Kecuali Mas Fikri merem, pasti nggak kelihatan.
Kalau nggak ada, Bu. Mas, pasti ada lah Mas. Masa iya nggak ada? Ada lah. Walau sekecil apapun, pasti ada. Ya udah kalau gitu saya bersihin kamar sebelah aja dulu ya Mas ya. Bu. Bisa tolong matikan lampunya. Iya Mas. Aku kedinginan berdiri di atas istana yang retak. Ku meletup mulutku, getir berkata lirih. Adakah cinta yang sempurna di dunia? Adakah hati yang tak bisa luka? Apakah ku pantas bahagia? Sejuta penyair sedunia ingin aku hampiri. Bertanya apakah cinta sejati itu ada? Pantaskah aku marah pada takdir? Berteriak lantang melawan nasib. Sedangkan ku hanyalah manusia. Namun demi engkau, namun demi cinta, demi janji kepada Aku mohon, Mas. Saatnya sudah sah menjadi istri kamu. Kamu berjanji bahwa kamu akan perlakukan dia seperti kamu perlakukan aku. Kamu ingat, pertama kali aku menginjak kaki di rumah ini, kamu membasuhi kakiku. Kamu lakukan itu terhadap dia juga ya, Mas. Dan saat kamu membawa dia ke kamar pengantin, jangan lupa doain dia. Dan janji kamu akan menjadi imam yang terbaik untuknya. sejuta penyair sedunia ingin aku hampiri. Bertanya apakah cinta sejati itu ada? Pantaskah aku marah pada takdir? Berteriak lantang melawan nasib. Sedangkan ku hanyalah manusia. Namun demi engkau, namun demi cinta, demi janji kepada Maha memberi cinta, aku relakan kau bersama dengan yang lain. Dan sebelum ku pergi, Saya terima nikahnya Weni Krisnanisi binti Budi Miko dengan mas kawin tersebut. Biar tunai. senadi, namun cinta kita akan hidup walau ragaku mati membeku. Biarkan aku menangis, mengalirkan deras air mata ketulusan, air mata surga. Mbak Fisya tambah banget. Mbak Fisya itu ngebuktiin kalau
kalau cinta yang tulus tuh bener-bener ada. Selamat tidur sayang. I love you. Fisya. Mas, kamu belum tidur. Aku nggak bisa tidur. Sayang, duduk sini dong. Aku nggak akan makan kamu. Kangen banget sama kamu. Sayang. Kamu kenapa? Enggak. Sayang, cerita sama Aku ke kamar aja, Mas. Aku ini suami kamu, cerita sama aku aku. nggak, Apa kenapa? yang kamu sembunyiin dari aku? Enggak, kasih tahu aku. Apa? Please. Nggak ada apa-apa, aku ke kamar aja. Aku masih suami kamu, jangan sembunyiin apa-apa. Aku tahu Fisya kemoterapi. Kanker rahim. Fisya, maafin aku. Kamu kenapa nggak cerita sama aku?
Dokter tadi udah cerita sama Mama. Tapi tolong ya, Ma. Masalah ini jangan diceritakan dulu ke Mas Fikri. Bisa minta tolong ya, Ma. Aku gak nyangka keputusannya bisa sampai sejauh itu. Mungkin semua ini sudah takdir. Mas, sebenarnya keluarga kita ada sedikit masalah. Tapi solusinya sudah ada. Kamu akan jauh lebih bahagia kalau kamu punya anak. Mas, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Wen, mobil udah siap. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Kalau gitu, aku panggilin Visha-nya dulu ya, Mas. Makasih ya, Wen. Ya, Mas. Mas, Visha-nya nggak ada di kamar. Mulai hari ini, dengarlah cintaku menggema di mana-mana. Karena ia sudah menyatu dengan ruang dan waktu di tempat pertama kita bertemu.
ruang ini lebih bagus ada furniturnya ya. Demi Allah sayang, aku sangat mencintai kamu. Aku juga sayang. Aku mencintai kamu. Kamu hidup aku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi kamu janji ya, nanti kalau kita udah tua, kamu akan ikhlas kalau aku pergi duluan. Tapi aku nggak akan bisa hidup sama kamu. Kita selalu berusaha menyatakan seberapa besar cinta kita. Sayangnya akhir-akhir ini kita kehilangan kata-kata. Aku kehilangan kata-kata. Namun aku yakin Tuhan akan menunjukkannya tanpa perlu kita bersuara. Mulai hari ini, dengarlah cintaku menggema di mana-mana. Karena ia sudah menyatu bersama ruang dan waktu. Ia akan terus ada, bahkan sampai kelak kau tak bisa lagi mendengar apa-apa, selain suaranya yang sejak awal adalah suara Dia yang sudah menciptakan kita, menyatukan kita, dan tak pernah memisahkan kita.
Meletup mulutku, getir berkata lirih. Adakah cinta yang sempurna di dunia? Adakah hati yang tak bisa luka? Apakah ku pantas bahagia? Sejuta penyair sedunia ingin aku hampiri, bertanya apakah cinta sejati itu ada? Pantaskah ku marah pada takdir, berteriak lantang melawan nasib, sedangkan ku hanyalah manusia. Namun demi engkau, namun demi cinta, demi janji kepada Maha memberi cinta, aku relakan kau bersama dengan yang lain. Dan sebelum ku pergi, ku ingin kau bahagia. Kita tak senang